Selamat pagi, shalom. Bolehkah salam kiri kanan Anda saja mungkin, walaupun suami istri mungkin nggak pernah salaman sudah ya, satu hari ini belum salaman ya. Haleluya ya, puji Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang sangat penting kita maknai, yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa yang bukan, bahasa kita bilang bukan kaleng-kaleng begitu ya. Ini peristiwa penting dan kita harus belajar. Saudara-saudaraku, ingatlah Yesus datang dari semuanya. Waktu lampau sudah saya sampaikan, kita belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia karena kasihnya kepada kita. Manusia sudah berdosa dan dia menggantikan kita yang berdosa. Harusnya kitalah yang mati, tapi ternyata Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia melunasi semua hutang dosa kita. Pada minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang hal itu, dan kita akan belajar lagi peristiwa yang sangat penting yang namanya tentang kenaikan Yesus ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Ingat baik-baik. Mengapa? Pertanyaan orang. Ya karena tempatnya bukan di sini. Dia berasal bukan dari dunia ini. Yesus pernah berkata kepada ahli-ahli Taurat, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Maka aku akan kembali ke atas begitu. Gara-gara dia bilang itulah, dia akhirnya mau dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mengapa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah dan juga manusia. Jadi Yesus ditangkap mau dibunuh, itu disebabkan karena Yesus mengatakan dia adalah Allah itu sebenarnya. Waktu orang-orang Israel, waktu ahli-ahli Taurat bilang, Bapak kami Abraham, itu luar biasa, kami berasal dari keturunan Abraham. Tapi Yesus langsung berkata, bapakmu Abraham itu, yang kau sanjung-sanjung itu, aku lebih dulu daripada bapakmu Abraham itu. Aku ada lebih dulu daripada Abraham, bapak leluhurmu itu. Lalu mereka bilang, umurmu belum 30 tahun, umurmu masih sekitar 30 tahun. Kenapa kau bilang seperti itu? Yesus langsung berterus terang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia sedang mengungkapkan lagi bahwa dialah Allah itu. Makin ngamuk lah. Sudahlah, nggak ada lagi. Lalu mereka bilang, ini sudah pasti menghujat Allah. Dan akhirnya Yesus pun ditangkap dan Yesus pun disalibkan. Mereka menghukum Yesus dengan cara yang mengerikan. Itu menurut mereka. Tapi Yesus bukan bohong. Dia sedang mengatakan siapa jati dirinya. Dari mana asalnya begitu. Dan sebelum semuanya terjadi, Yesus sudah beritahu pada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan akan bangkit pula nanti pada hari yang ketiga. Tapi murid-muridnya tidak mengerti. 3 kali sampai 3 kali. Kalau kita baca dalam kitab Injil secara lengkap, Yesus mengungkapkan 3 kali dia mengatakan itu kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya memang tidak mengerti, sehingga waktu Yesus mati mereka menjadi sangat berduka cita. Tetapi Yesus bangkit dan kemudian mendatangi murid-muridnya, lalu tinggal bersama dengan mereka, memperlihatkan diri kepada mereka selama 40 hari. Ya, Yesus memperlihatkan dirinya. Dan akhirnya tiba saatnya, karena dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari surga. Dia pun akhirnya naiklah dia kembali ke tempat asalnya, itulah surga. Saudara-saudara, kita lihat beberapa ayat, kita baca hal-hal yang sangat penting. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, kita baca lagi ayat yang lain, jadi sebuah panduan dalam kita memaknai tentang kenaikan Yesus ke surga. Kisah 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kita baca lagi bersama-sama Kisah 1 ayat 6 sampai yang ke-11. 2, 3 ya. Maka bertanyalah mereka, Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jawabnya, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah itu katakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saya lama bertanya juga dalam diri saya dulu. Di ayat yang terakhir itu ayat 11 bilang bahwa Yesus naik ke surga, nanti dia akan datang lagi dengan cara yang sama, dan kamu bisa melihat dia sama seperti kamu melihat dia naik. Nah, kamu akan lihat dia juga turun menjemput. Jadi banyak yang memprediksi Yesus akan turun kembali sama seperti dulu. Dia naik, maka disitulah nanti dia akan turun pula. Wah, bagaimana caranya kita tahu? Kita di sini bisa melihat dia. Nah, itu yang dulu saya mikir lama, kira-kira 30-an tahun yang lalu. Tapi sekarang dengan dunia internet yang begitu hebat, maka saya percaya kita pun bisa melihat dia. Gimana ceritanya? Ya, dunia internet ini, bayangkan kejadian di sana, live streaming kira-kira begitu. Bisa kita lihat di sini. Wih, makanya nanti bisa ditampilkan di HP. Anda sekarang lihat, misal nih, Anda lihat sekarang, Anda tahu kan kalau ada di dalam layar yang selalu apa namanya itu, biasanya kalau di layar Videotron itu, tahu kan? Kalau Anda di sini, yang di kita di Gunung Sitoli mungkin nggak pernah lihat, belum pernah ada. Tapi kalau Anda ke kota besar Jakarta misalnya, itu bisa ditaruh di gedung itu, dia punya dinding itu di situ. Bisa aja ditampilkan di situ. Datangnya Yesus begitu turun gitu. Itu menurut saya. Artinya semakin yakin saya, canggihnya teknologi ini pun akan semakin memberikan sebuah manfaat juga untuk mengetahui banyak hal. Tapi jangan juga lupa, canggihnya teknologi juga menghancurkan kita kalau kita nggak jaga-jaga. Ya, mari kita lihat dengan satu hal penting, satu persatu maksud saya, makna Yesus itu naik ke surga, kenaikannya ke surga dari apa yang kita baca. Yang pertama sudah jelas, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Amin, saudara-saudaraku. Menyediakan tempat. Jadi Yesus naik ke surga bukan nggak ada kerjaan gitu, enggak. Yesus naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita. Wush, luar biasa. Bahasa kerennya, bahasa aslinya bukan menyediakan tempat sebenarnya, tapi menyediakan istana bagi kita. Wah, itu luar biasa itu. Yang indah, yang luar, yang katanya itu lantainya saja pun dari emas.
Makanya saya pernah berdoa dulu ya tentang, karena belajar sedikit bagaimana surga sebenarnya. Dan saya waktu itu ada kekurangan, ada kesulitan uang. Ku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, surgamu itu tuh lantainya aja pun emas Tuhan, mbok ya dikopek aja sih, lemparkanlah sama aku Tuhan. Kira-kira begitu saudara-saudara. Karena bagaimana, ada yang pernah berdoa begitu, itu karena saya ada dalam posisi stresnya gitu, susah Tuhan, enggak kok patahkan sedikit aja gitu, baru lemparkan gitu. Alangkah luar biasanya gitu. Itu lantainya untuk dipijak-pijak aja emas begitu. Belum lagi dindingnya, belum lagi apanya semua. Nantilah kita tahu. Bagaimana kira-kira itu Pak? Aku pun tak tahu. Tapi Pak, bagaimana kita tahu? Ya matilah, nanti tahu. Oke? Kalau saya belum, belakangan saya. Anda duluan kalau mau. Ya, kalau saya masih lama lah gitu. Tapi artinya, intinya dia menyediakan tempat. Wih, keren tuh. Oleh karena itu, kita tidak perlu gelisah. Makanya dikatakan jangan kau gelisah, jangan kau menjadi orang yang tidak tahu bagaimana hidupmu. Jangan gelisah hatimu, jangan gelisah. Sudah ada jalan yang begitu luar biasa, kepastian di dalam dia bahwa ada tempat kekal bersama dengan dia. Jadi kalau Anda memaknai naiknya Yesus, berarti Anda harus sekarang bertanya, kira-kira kalau aku mati nanti udah adanya tempatku? Bagaimana kira-kira saudara? Ada yang bilang hampir Pak. Kenapa? Toiletnya belum lengkap. Ada yang bilang kamar mandinya, ada yang bilang dapurnya, begitu ya. Itu kan istilahnya kita. Entah bagaimana di atas nanti, saya pun tidak tahu. Jangan tanya aku. Ya, cuman penggambaran surga di dalam Alkitab itu ada, dia tuliskan. Ya, dindingnya itu, pokoknya indah luar biasa lah, nggak terkata-katakan. Itu, ya. Jadi kalau Anda hari ini menderita, udah susah, banyak sekali persoalan, sabarlah, bertahanlah di dalam Kristus, supaya nanti kalau kau mati dapat yang indah. Haleluya, amin. Jangan pula udah menderita, banyak persoalan, susah lagi, mati, neraka pula lagi. Aduh, saya pikir itu betul-betul sial betul nasib saudara, kira-kira begitu. Harusnya oke, menderita, susah, banyak masalah, tapi ada tempat kekal dalam kerajaan surga yang maha indah di sana. Amin saudara-saudara. Jadi kenaikan itu juga bukan berarti akhir, karena dikatakan tadi bahwa bagaimana dia akan kembali menjemput kita umatnya. Tadi dikatakan bagaimana dia naik ke surga, nanti dia datang lagi. Untuk apa? Menjemput kita. Wih, luar biasa sekali saudara-saudara. Makanya perlu apa? Yakinkan diri terus, jangan pernah berhenti. Walau penderitaan banyak pun jangan pernah berhenti meyakinkan diri kita kepada Tuhan bahwa Yesus itulah penolong saya satu-satunya, juru selamatku satu-satunya. Yesus itulah yang menjadi Tuhanku satu-satunya. Dan itu Anda harus taruh dalam diri saudara, sehingga pergumulan bagaimanapun dalam hidup saudara, nantinya kita pun dipanggil Tuhan, dijemputnya kembali bersama dengan Dia. Dan tidak ada lagi di sana penderitaan. Halo, tidak ada lagi di sana nanti sakit kanker. Tidak ada nanti di sana diabetes, nggak ada. Nggak ada lagi di sana nanti sakit penyakit apapun, tidak ada lagi kata Alkitab. Dan hidup kita seperti malaikat di sorga. Dan di sana kita memuji menyembah Dia. Entah, nggak tahulah bagaimana. Sekali lagi jangan tanya kayak mana itu nanti kira-kira Pak. Nggak ada yang bisa menyamakan dengan kita. Nggak ada kondisi, nggak ada. Kondisi kita di sini nggak bisa menyamakan itu. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi di sana duka cita, begitu. Tapi tidak ada juga dibilang ayatnya nanti ketemu 72 bidadari. Itu nggak ada ayatnya itu. Itu jangan, Alkitab nggak bilang begitu. Yang bilang 72 bidadari itu bukan kita itu. Ya, ada pesta seks di sana, itu bukan kita.
Haleluya. Bilang kiri kanannya, bukan kita itu. Bilang kiri kanannya. Amin saudara-saudara. Bukan kita itu, bukan kita. Ya, itu urusan mereka lah di sana. Ya, yang ianya di sana ada damai sejahtera yang sungguh luar biasa, dan kita memuji menyembah Dia, dan sukacita surgawi ada di sana. Haleluya. Amin. Kira-kira ketemu nggak nanti kita ini semuanya? Hah? Coba lihat dulu kiri kanan, tengok mukanya. Ketemu nggak kira-kira nanti? Hah? Ada cerita lucu. Udah saya bilang dulu cerita lucu, anekdot saja, tapi ya saya pikir itu pertanyaan lucu-lucuan, tapi bagus juga sih. Ya, ditanya sama istrinya, ibu nanti kalau mati, kalau masuk surga nanti mau sama bapak? Apa jawaban istri? Mau, katanya. Keren tuh kan. Istrinya bilang mau. Begitu ditanya, bapak mau nanti? Suaminya diam begitu. Kan bapak-bapak biasanya kan ya diam kan, artinya menjawabnya itu kan perlu berpikir. Lalu kemudian bapak ini bertanya sama yang menceramah itu, yang khotbah itu, pas lagi makan, ngambil makan, ditanya, Pak, memang nanti kita ketemu lagi sama istri kita di surga, Pak? Ya iyalah. Terus dia termenung gitu, diam. Kenapa Pak gini? Apa kata suaminya? Di dunia ini aja udah menderita Pak, apalagi sana nanti, katanya gitu. Itu cerita lucu. Di dunia ini udah menderita Pak, apalagi nanti di sana ketemu lagi ya Pak, katanya. Nah saudara-saudara, enggak, di sana tidak ada lagi penderitaan, katakan amin. Di sana tidak ada lagi yang namanya duka cita lah. Di sana tidak ada lagi iri-irian, sakit hati lah, nggak ada lagi tuh. Di sana tidak ada lagi masalah-masalah tapak tanah yang digeser-geser, nggak ada lagi tuh, katakan amin. Amin. Nggak ada lagi di sana nanti masalah utang belum dibayar, utang semua udah lunas dibikin Tuhan. Haleluya. Di dunia ini ya, makanya kau harus lunasi utangmu, kan begitu ya saudara-saudara. Jangan menunggu sampai di surga nanti. Saudara-saudara harus tahu, luar biasa di sana itu. Makanya Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Ada lagi cerita lucu lagi nih. Di gereja itu ada mereka anak masih mau menuju remaja lah begitu. SMP, mau masuk SMP begitu. Terus mereka ya ada berdekatan tetangga begitu. Satu laki-laki, tetangga yang satu lagi, anaknya itu yang perempuan. Dan sama selalu apa. Terus dari ibu yang perempuan ini bilang, Bang, kau jagain adikmu ini kalau apa? Iya tante, dijagain, pergi ke sekolah dianterinnya, ke gereja juga dianterinnya. Tapi dia keluar, dia main kelereng gitu kan. Pulang nanti sama lagi. Singkat cerita, yang dalam ketentapan Tuhan begitu, mereka berjodoh. Wah itu kan luar biasa, berjodoh terus jadi mereka menikah. Nah si istri yang cewek karena setia terus melayani, ya udah akhirnya diangkat jadi penatua gereja. Si bapak nggak gereja-gereja, dia nganter istrinya ke gereja. Terus dia pergi lagi entah kemana. Terus nanti udah tahu udah jamnya, dijemputnya istrinya gitu. Luar biasa. Singkat cerita, matilah berdua-dua. Tibalah dalam pengadilan. Lalu Rasul Petrus tanya, Rasul Petrusnya nih tanya, ya si Ano, namanya yang dipanggil kan itu masuk kan begitu, kan sesuai dengan tertulis namanya kan begitu kata Alkitab. Si Ano masuk, si Ano masuk begitu. Tibalah dipanggil nama ibu itu, si Ano masuk. Begitu masuk, suaminya ngikut di belakang. Lalu dibilang, ntar dulu. Kenapa bapak? Istri saya pak. Apa kata malaikat itu? Dari dulu kan kau cuma mengantar saja kan dia ikut. Berarti jangan kau masuk, kau mengantar saja. Di luar. Kalau kau mengantar saja. Ada di sini yang mengantar saja di sini, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudaraku, cuma mengantar saja. Setialah sampai akhirnya, katakan amin. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, katakan amin. Ya begitu memang. Supaya kita semakin
hari kita semakin tumbuh di dalam Tuhan, semakin punya keyakinan yang kuat bahwa benar tempatku sudah disiapkan Tuhan di sana. Maka poin yang keempat, itu menyempurnakan iman kita, bahwa kenaikannya menunjukkan iman Kristen tidak berpusat pada kubur yang kosong, tidak berpusat pada jenazah, tapi pada Kristus yang hidup dan berkuasa di surga. Jadi iman kita akhirnya semakin diyakinkan, disempurnakan lebih lagi bahwa di surga itu ada Tuhan saya yang luar biasa. Yesusku yang sangat dahsyat itu ada di sana. Dan kita mempercayai yang sudah bangkit dan yang hidup. Katakan amin. Saya tanya pada saudara, saudara mau ikut orang mati atau orang hidup? Jawab saya, orang mati atau orang hidup? Orang hidup, iya kan? Nabi-nabi yang lain itu kan mati kan? Halo, nabi-nabi yang lain mati atau hidup? Mati. Jadi kalau engkau percaya padanya berarti kau percaya kepada yang mati. Alangkah bodohnya. Kita harus percaya kepada yang hidup. Amin, saudara-saudaraku. Anda berdoa, meminta, tapi mati dia. Tidak ada juga satupun tanda-tanda yang menyatakan nantinya bagaimana dia akan masuk surga. Nggak ada juga tanda-tandanya, nggak ada juga penyentuhannya. Dan mengherankan kalau masih ada orang yang masih saja yakin kepada yang mati. Kita yakin, iman kita dengan keyakinan bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, jalani hidup dengan memaknai kenaikan Yesus ke surga. Jalani hidup dengan berkata, aku punya Tuhan yang besar di sana, yang sangat mengasihi aku. Dia sudah mati untukku dan dia sudah menyelesaikan dosaku. Dia sudah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, dan tidak ada yang bisa satupun lagi, ya, tidak ada satupun lagi yang bisa membuat katakanlah tidak apa namanya itu, seringkali berkata itu bohong, enggak mungkin, mana bisa, mana mungkin, kan itu selalu dibilang orang. Enggak, itu bukan fata morgana, itu asli. Kenapa asli Yesus naik ke surga? Kenapa benar-benar? Jawabannya karena banyak saksi. Katakan amin. Ada yang menyaksikan. Jangan percaya menerima wahyu. Lah siapa yang menyaksikan? Nggak ada, cuma dirinya sendiri. Itu nggak betul. Mau dapat wahyu dari mana? Di gua kah? Di mana kah? Nggak ada saksinya. Jangan percaya dengan yang tidak ada saksinya. Yesus mulai dari lahirnya sampai dia mati, saksinya banyak. Jadi kalau ada yang bilang bukan Yesus yang disalibkan itu, mana Yesus itu, diserupakan saja. Ada bodoh-bodohnya. Saksinya banyak. Oke lah, kau tutup Alkitab ini, ku tutup Alkitabku, kau tutup kitab sucimu. Sekarang kita tanya dari dunia ini, dari orang-orang yang bukan agama Kristen, dari mana? Banyak buktinya. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus itu menuliskan dengan begitu jelas, dia bukan Kristen, bahwa telah disalibkan oleh orang Yahudi seorang bernama Yesus. Dia menuliskan semuanya. Tacitus juga menuliskan demikian, sejarawan Roma, dan banyak bukti-buktinya. Itu namanya saksinya ada. Kalau yang menuliskan itu saksinya, dia kita harus yakini itu benar atau tidak. Itu sangat gampang. Kalau dia menuliskan itu, misalnya kejadian, contoh nih ya, contoh nih, ada kejadian tertentu, gempa nih dulu di Nias, ya kan, 2005. Lalu misalnya kita menuliskan, masihkah Anda tidak percaya?
kita yang ada dan hidup pada saat itu dengan orang yang nanti mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi menuliskan yang enggak jelas, enggak ada itu tanggalnya, enggak ada. Mungkin 500 tahun, 1000 tahun lagi ada yang menuliskan yang enggak. Mana yang lebih dipercaya? Yang menuliskan yang dekat dengan waktu kejadian atau yang jauh dari waktu kejadian? Pastilah yang dekat waktu kejadian. Waktu kejadian itu masih dalam abad pertama. Dan itu semua dituliskan Flavius Josephus, misalnya sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi, menuliskan itu di abad-abad pertama kejadian itu. Sementara datanglah pula yang katanya agama lain yang hidupnya masih baru abad ke-7 muncul, tahun 700. Mengatakan tidak benar itu. Mana ada yang percaya? Jangan bodoh. Saksinya tidak ada, dia baru 700 tahun dari ngomong dia tidak ada. Padahal di abad pertama menuliskan semuanya bahwa itu ada. Anda mengerti maksud saya ini? Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Dan dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Alkitab bilang begitu. Dan saya beritahu, hari-hari ini banyak orang ditemui Yesus, baik dalam mimpi, baik dalam waktu ibadah, baik dalam doa, baik dalam ada masalah ditemui. Makanya ada orang yang berani mengungkapkan imannya, begitu percaya dia. Dulunya dia bukan orang percaya, tapi sekarang dia sungguh-sungguh percaya. Akhirnya dia harus hadapi apa kata dunia terhadap dia, tapi dia berani. Kenapa? Karena Yesus sudah menemui dia. Itu artinya Yesus kita hidup, katakan amin. Dia hidup. Jadi jangan pernah Anda mundur dari mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setialah, amin. Walaupun berat. Aku tahu penyakit Anda mungkin ada. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Yesus mati oleh karena dosa-dosa kita. Artinya Yesus itu ingin kita diselamatkan dalam kehidupan kekal. Bukankah perlu berdoa Pak untuk kesembuhan, mukjizat? Yes, betul. Saya tidak alergi dengan mukjizat. Saya percaya ada mukjizat. Tapi dengarkan saya baik-baik. Landasan Anda hidup bukan mukjizat. Landasan Anda hidup adalah Kristus yang sudah mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosamu. Itu landasan hidup. Kenapa? Karena walaupun kau sembuh hari ini Bapak Ibu, mukjizat. Oke, mukjizat ini ya. Sembuh. Saya tanya, apakah engkau tidak mati? Mati juganya. Sembuhmu itu hanya menunda kematian. Dan memang agak aneh ada manusia sekarang berkata, saya mau hidup lagi Pak, saya mau sehat, saya mau terus hidup lagi, umur saya panjang. Oke, umur panjang. Terus kalau ditanya mau masuk surga, ya mau lah Pak. Nah, saya tanya, kalau mau masuk surga caranya gimana coba? Hah? Terus mengalami surganya itu gimana coba caranya? Kan mati kan? Lucu orang hidupnya mau panjang. Saya mau hidup 120 tahun Pak. Haleluya, dalam nama untuk apa? Ngapain? Saya pokoknya Pak ingin buktikan bahwa benar umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Ya ampun. Jadi kok nggak mau masuk dalam kerajaan surga? Ya mau Pak. Ah, terus kalau umurmu nanti 70 tahun, 80 tahun terus sakit-sakitan, kurus, mau mati gitu. Terus tetap mau 120 tahun. Tetapi kan Musa kan 120 tahun Pak. Itu Musa. Kau sojanolo, soginyete. Ngerti maksudnya? Jangan diikutkan semua. Dengarkan lagi, ada lagi lebih aneh lagi. Saya mau Pak, saya berdoa supaya saya seperti Henok. Hah? Henok? Iya Pak. Kenapa Henok? Saya berdoa supaya saya diangkat Tuhan ke surga. Enggak melalui kematian. Aduh,
Ku bilang dalam hatiku, kamu mengikut siapa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus, Pak. Bukan pengikut Henok kan? Iyalah, pengikut Kristus. Bukan pengikut Henok. Bukan. Lah kalau pengikut Kristus, Kristus mati enggak? Ya mati, Pak. Ya udah, kau bukan pengikut Henok, kau enggak akan naik ke surga, terangkat, enggak akan ada itu. Bodoh-bodoh kau itu naik ke surga. Kau pengikut Kristus kan? Ya mati. Jadi semua kita ini wajib mati. Katakan amin. Cuman ya tunggu dulu kapan. Kan begitu kan, itu masalahnya kan? Ntar dulu. Tapi matinya pasti mati. Sembuh pun kau menunda kematian saja. Mama saya saja sekarang udah 86, 87 umurnya, itu pun gak jelas. Entah kapan dia lahir pun aku gak tahu. Karena tanggalnya di sekolah ya, SD dengan SMP beda-beda tanggalnya. Aku pun gak ngerti, namanya juga orang tua zaman dulu, ya kan? Gak tahu saya pokoknya. Apa dibilangnya? Saya kadang-kadang lucu. Tua kata sama saya. Apa mak? Capek kali kurasa di dunia inilah katanya. Kenapa mak? Entah kapan pun aku dipanggil Tuhan. Nah coba tuh. Capek kali maunya dipanggil Tuhan laku katanya. Itu 80 tahun saudara-saudara. Anda mau 120 tahun. Hah? Makin menderita, percayalah. Jadi cukup bagaimana Pak jadinya? Ini pertanyaan bagus. Jadi bagaimana Pak umur? Pertanyaannya cuma gini, Bapak mau masuk surga atau tidak? Mau kan? Mau. Kalau mau berarti mati kan? Ya kan? Oke. Terus menderita terus di dunia ini kan? Mau menderita terus? Ya enggak Pak. Tuhan pasti tolong. Iya Tuhan pasti tolong kalau sudah nenek-nenek gigi tinggal 2 lecrum trelalala, menderita jalannya pun sudah susah. Mau dimungkin mukjizat bagaimana lagi coba? Dalam namanya jadi muda 25 tahun, dalam langsung begitu? Enggak. Lalu bagaimana? Siap-siap mati. Makanya hari ini saya mengingatkan ini begini saudara, supaya kita sadar ya, bahwa di dunia ini hidupnya sementara. Pikirkan kekekalan. Jangan mikirin kerja terus naikkan gaji supaya jadi dari staf jadi kasubdus, kardus, apa semua. Dikejar terus bagaimana? Sampai stres pokoknya itu. Wah, kepala seksi, kepala ini semua. Ingat, halo. Kekekalan. Halo, saya ingatkan. Kekekalan, ingat itu kekekalan. Ini mumpung ini hari kenaikan ya. Jadi saya harus tegas-tegas ini. Ingat Yesus di sana. Kita bukan, gak tahu lagi aku ngerti gimana caranya. Orang mikirin selalu apa? Bagaimana supaya rumahnya besar, bagaimana supaya mobilnya tambah, bagaimana supaya gajinya naik, bagaimana. Salahkah itu? Tidak salah. Perlukah itu? Ya perlu selama di dunia. Tapi aku mau mengingatkan, semuanya itu tinggal. Katakan amin. Kita menghadap ke sana. Makanya kalau engkau bekerja kau ingat Tuhan. Waktu kau melakukan segala sesuatu, ingatlah saya melakukannya nanti menuju di sana. Sehingga ada takut akan Tuhan dalam diri saudara. Itu maksud saya. Ada sesuatu dalam diri saudara. Nanti di sana. Ada sebuah kegentaran dalam diri kita terhadap dosa, saudara-saudaraku. Karena saya akan menuju ke sana. Saya bukan main-main, saya bukan kurang-kurangan semuanya. Apa kerjaan saya di sini jadi kacau-kacau? Enggak, saya akan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena di sana nanti ada upahnya, di sana ada. Jadi kekekalan, saudara-saudaraku. Jadi jangan ada yang berkata pula di sini, kalau gitu Pak, udah menderita kali aku gara-gara suamiku ini Pak, biarlah cepat aku mati. Itu namanya ibu sebenarnya belum siap masuk surga. Orang yang siap masuk surga itu dia tersenyum. Jemputlah aku Tuhan. Begitu. Ini enggak ya Tuhan, enggak sanggup lagi aku jemput. Jamin enggak dijemput-jemput. Percayalah. Kalau kayak gitu muka Anda enggak dijemput-jemput, tapi kalau orang yang udah siap penjemputan dia akan tertawa. Saya senang sekali kalau mendengar ada kesaksian. Bagaimana Bapak itu dipanggil Tuhan? Bagaimana dia? Saya selalu
selalu senang. Iya dia. Bayangkan ada seorang bapak mau meninggal tuh di rumah sakit, koma gitu. Tiba-tiba sadar sebentar. Terus disuruhnya apa? Panggilnya semuanya, anak-anaknya semua kumpul semua. Keliling dia. Dia cuma bilang apa? Sudah ya, baik-baik kalian semuanya. Pokoknya bapak sudah datang tadi malam, malaikat sudah bilang bapak dijemput sebentar lagi. Udah, baik-baik kau yang paling besar, jaga adikmu. Kau begini, jadi semuanya anak-anak, jangan gosok kau nangis. Kau jaga ayam-ayam kita itu semua bagus, kasih makan semuanya. Kau begitu saudara-saudara, dikasih perintah semuanya. Kenapa? Karena mau berangkat. Indah sekali. Udah ya, jangan kalian nangis. Aku sudah bersama dengan Bapa di sorga. Nanti kutunggu kalian di sana. Kita ketemu di sana lagi sama-sama. Rong apa? Hah? Iya pak. Anaknya bilang, ya iya pak. Lah, mati dia. Oh keren tuh saudara-saudara. Oh keren itu. Waduh saudara-saudaraku, saya kalau dengar yang kayak gitu itu, aduh saya berpikir begini. Iya ya Tuhan ya, betapa indahnya yang seperti itu dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi nggak bisa juga kita minta seperti itu. Masing-masing kita, ya cara matinya udah diatur semuanya kan, betul nggak? Ada yang di laut tenggelam, ada yang di pesawatnya dia datang di rudal sama Iran, mati. Nggak tahu dia, nggak ada dosanya, nggak tahu, mati aja. Dan itu cara Tuhan. Ada yang apa? Sakit-sakit dulu, mati. Ada yang lagi duduk, lagi nonton TV, ya kan, tiba-tiba nonton bola dia mati. Ada yang begitu. Ada juga ibu-ibu nonton drama Korea, mati. Kan nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Jadi kita nggak bisa minta-minta juga. Tapi yang saya mau katakan, apapun ceritanya kita pasti mati, katakan amin. Nah kalau kita mati, ingatlah baik-baik, kita tidak perlu takut mati. Mengapa? Karena Yesus udah di sana, ya kan? Menyiapkan tempat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Katakan dulu haleluya. Haleluya. Ulangi lagi haleluya. Tempatku sudah di sorga. Kan tengok kan makin kecil kan. Ulangi haleluya. Tempatku sudah ada di sorga. Haleluya. Aku mau ke sana, cuman nanti. Kan begitu ya saudara-saudara. Belakangan dulu kan. Gak bisa cepat-cepat. Kenapa gak bisa cepat-cepat? Nah barulah yang selanjutnya ini. Ya, ingatlah ada peran kita. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Satu dulu, Yesus waktu dia naik ke surga, dia punya peran sebagai apa? Pendoa syafaat kita, pengantara kita. Dalam kitab Ibrani disebutkan pasal 7 ayat 25 bahwa dia adalah pengantara kita, saudara-saudaraku. Pengantara yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saya baca 7, saya baca ya, pasal 7 ayat 25. Ingat ya, karena itu ia sanggup, mohon maaf, ayat 24 mulai. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Jadi dia menjadi imam, menjadi pengantara kita. Dia mendoakan juga akan kita. Luar biasa sekali Yesus kita ya. Selanjutnya adalah janji akan kedatangan daripada Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi seorang yang akan menuntun mereka, yang menolong mereka, yang menyertai mereka. Jadi Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta untuk memampukan murid-murid Yesus menjadi saksinya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kenaikan Yesus ke surga itu telah menjadi awal misi penginjilan di dunia dimulai. Jadi begitu Yesus naik ke surga, misi penginjilan dunia yang disertai dengan kuasa Roh Kudus dimulailah. Dan itu berlangsung sampai hari ini dan terus
sampai Tuhan Yesus datang. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bagaimana misi penginjilan terhadap dunia ini dimulai oleh para rasul-rasul. Dan kitab Kisah Para Rasul tidak ada penutupnya. Kalau surat-surat kiriman rasul-rasul kepada yang lain, jemaat-jemaat di perantauan, ada selalu penutupnya, ada selalu nasihat terakhirnya. Tapi Kisah Para Rasul tidak ada penutupnya. Kenapa? Karena kejadian tentang Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul itu masih terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang. Tidak ada penutupnya. Jadi itu dilakukan oleh saudara dan saya. Itu akan dikerjakan oleh saudara dan saya. Katakan amin. Injil diberitakan. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu Injil? Ini orang suka tanya juga, Injil, apa itu Injil? Ya Injil itu ya firman. Ya oke, firman, tapi isinya apa? Ya pokoknya firman. Kan suka bilang begitu. Saya beritahu, Injil itu kabar baik. Yes, Injil adalah kabar baik. Dan kabar baik itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kabar baik apa itu? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Ya, ini menjadi catatan penting. Kita baca ayat 1 sampai 5. 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa kitab suci Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dengarkan saya baik-baik. Injil adalah kabar baik. Berita Injil apa? Bahwa dilihat ayat 3 ini harus dicatat baik-baik. Ayatnya bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Jadi bukan hanya penting, sangat penting. Dan itu artinya saudara, tidak boleh Anda lewatkan sedikit pun. Itu sangat penting. Sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati bukan karena sakit-sakit kita, kanker kita, bukan. Bukan karena kita kekurangan uang, bukan. Tapi karena dosa-dosa kita. Jadi yang disampaikan kepada semua orang hari ini bahwa Yesus sudah mati untuk dosamu. Itu Injil. Yesus sudah mati untuk dosamu. Kenapa? Karena dia mengasihimu. Dia menyayangimu. Dia rindu untuk kau masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Dan karena itulah berita yang sangat penting, iblis mencoba membelokkannya. Sehingga iblis bilang, bukan Yesus yang disalib. Iblis pun mulai bekerja mempengaruhi banyak orang. Yang diserupakannya itu. Bukan Yesus itu, Yudas yang disalib. Mengapa saudaraku itu diputar? Kenapa bukan Yesus yang disalib? Karena begitu Yesus disalib dan Anda percaya bahwa Yesus menyelesaikan dosa-dosamu, iblis akan ditaklukkan, saudara-saudaraku. Yesus itu selesaikan dosa saudara. Dan pada waktu Yesus pun sudah bangkit dari antara orang mati, dibuat juga banyak cara. Kalau Yesus tidak mati, ya Yesus tidak bangkit. Kenapa? Ya karena dia nggak mati. Masa Allahnya itu mati? Bodoh kali, diangkat-angkatnya manusia jadi Tuhan katanya kan? Masa? Siapa yang bodoh?
Manusia tidak mungkin bisa jadi Tuhan, diangkat-angkat jadi Tuhan, tidak mungkin itu. Jangan jadi bodoh, nggak ada itu bisa itu. Tapi Tuhan yang jadi manusia pasti bisa. Betul nggak saudara-saudara? Itu sebabnya Yesus itu Tuhan Allah yang turun menjadi manusia. Kan saya sudah berulang kali bilang, 2-3 kali pertemuan hari Minggu kita saya sudah jelaskan, bahwa dosa itu dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia itu, sehingga semuanya menjalarlah dosa itu kepada seluruh dunia. Dalam kemurkaan Tuhan, karena marah betul Tuhan itu sebenarnya karena dosa udah begitu banyak. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Kumusnahkan semuanya. Tinggallah Nuh, istri dan ketiga anaknya dan menantunya di dalam bahtera itu. Jadi Tuhan sedang berkata, biarlah dibuat satu turunan yang baru dari manusia itu. Dari manusia yang namanya Nuh ini dengan seluruh anak-anaknya. Saudara-saudara, dari situ Sem, Ham dan Yafet. Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Dari situlah terpencar ke seluruh bumi. Kalau dari silsilah semua dari secara arkeolognya dan kemudian belajar tentang perkembangan peradaban manusia, maka bisa dipastikan Sem, Ham dan Yafet. Sem itu adalah orang-orang keturunan Asia. Ham adalah keturunan daripada Afrika. Yafet adalah keturunan dari orang-orang Eropa. Jadi saudara-saudaraku, manusia bertambah banyak. Tapi pertanyaan saya, dosa masih ada? Masih. Begitu Nuh saja turun keluar dari bahtera, lalu bertani, dia menanam anggur. Ayah. Mabuklah Nuh itu dan telanjang. Berdosa lagi tuh, belum apa-apa. Jadi dosa itu menjalar terus. Dan upah dosa apa? Maut, mati, harus mati. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku, Allah yang maha kasih itu, Allah adalah kasih itu. Dia tidak ingin manusia itu mati, tapi dalam keadilannya harus diputuskan. Upah dosa adalah maut, kematian itu. Dan akhirnya di dalam dua ini, kasih dan adil, bagaimana caranya manusia tidak jadi dihukum, tapi juga hukuman harus dilakukan. Maka dalam konteksnya Alkitab berkata ada yang disebut substitusi atau pergantian. Maka dicari orang yang bisa menggantikan manusia itu yang mati. Tapi syaratnya harus dua. Apa syaratnya? Satu, manusia itu harus kudus. Dan yang kedua memang manusia dia, tapi yang kedua kudus. Dicari di dunia ini manusia banyak, tapi semuanya tidak ada lagi yang kudus, sudah berdosa. Lalu bagaimana mencari dia manusia dan dia juga kudus? Bagaimana caranya ini? Di dunia banyak manusia, tapi semua berdosa. Tapi di sana ada yang kudus, cuman dia tidak manusia. Di sana kudus, tapi tidak manusia. Bagaimana itu? Maka dia yang di sana, Allah yang kudus itu turun menjadi manusia, berinkarnasi. Berinkarnasi artinya dia menjadi manusia, menambah kodrat manusia pada dirinya. Dan dia harus ada dalam kandungan seorang perempuan. Dan dia ada di dalam kandungan Maria 9 bulan 10 hari. Bahasa Alkitab dipakai dikandung oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku, lahirlah. Ingat, dia berasal dari sana. Lalu kemudian dia mati menyelesaikan dosa saudara dan saya, menggantikan kita. Dan darahnya itu menyucikan kita. Darahnya itu kudus, menyucikan kita kembali. Dan saya sudah bagi tentang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 4 minggu yang lalu kalau saya tidak salah saya sudah membagikannya. Lihat di YouTube, sudah saya upload. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan demikianlah kasihnya itu dinyatakannya. Dan pada saatnya dia bangkit, sudah selesai pekerjaannya. Itulah yang hari ini kita rayakan. Dia harus kembali lagi ke sana. Karena dia bukan dari sini, dia dari sana.
Itu saudaraku, Anda harus mengerti. Jadi Injil itu bagaimana Yesus itu menyelesaikan dosa-dosa kita. Katakan amin. Katakan amin. Ia telah dikuburkan, mati, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Berapa orang? Kepada berapa orang dia menampakkan diri? Kalau kita baca 1 Korintus 15 itu, pada ayat yang ke-6 dan selanjutnya, dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Wow. Jadi luar biasa. Jadi saksinya jelas ada. Saksinya jelas ada. Ya. Ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara-saudara. Saya mau tanya, kalau di dalam pengadilan berapa saksi yang meneguhkan perkara itu sah? Kalau mau menjadikan orang itu tersangka katanya harus memiliki 2 alat bukti. Nah, kalau kita saksinya ada 3, 2, 3, 4, itu sudah meyakinkan bahwa perkara itu sah. Nah, ini saksinya 500, kurang apa lagi coba? Jadi saudara-saudaraku, jangan kau tidak percaya bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Jangan kau tidak percaya. Karena apa? Saksinya begitu banyak. Itu sebabnya para saksi-saksi mata itulah yang menuliskan banyak hal. Murid-murid Yesus yang 12 rasul menuliskan banyak hal. Dia menuliskan berbagai kejadian-kejadian waktu bersama Yesus. Itu saksinya. Dari muridnya lagi turun kepada muridnya lagi. Polikarpus muridnya dari Rasul Yohanes lagi. Rasul Yohanes itulah yang paling lama mati. Murid Yesus yang paling lama dan matinya secara normal di usia yang sangat tua. Yang lain-lainnya mati dipenggal, mati digantung, mati ditombak begitu. Dan Yohanes menuliskan suratnya. Itu sebabnya dia menuliskan Yohanes, kitab Injil Yohanes, dan 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu dia menuliskannya. Mengapa dia menuliskan itu? Saksi mata. Jadi saudara-saudara, camkan baik bahwa Injil harus diberitakan. Katakan amin. Ulangi, Injil harus diberitakan. Katakan amin. Jadi Anda harus menceritakan kepada teman-teman Anda bahwa Yesus sudah mati untuk kamu. Yesus mati karena dosa-dosamu. Datang kau padanya. Dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat merindukan engkau. Wow, saudara-saudaraku. Itulah berita kabar baik. Jangan kau sampaikan berita kabar hoax. Oke, kesimpulan. Ayo kita akhiri. Kesimpulan. Jadi kenaikan Kristus bukanlah perpisahan selamanya, tetapi merupakan pengantaran menuju penyatuan kekal. Nanti dia akan antarkan kita di rumah Bapa sehingga kita menjadi satu dengan Allah di sana. Dan itu adalah fondasi pengharapan kekristenan orang yang ikut bersama Tuhan. Kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada, dengarkan, kalau tidak ada kepastiannya, ngapain kau ikut? Coba ya, saya tanya saudara, siapa di sini? Ina Afriel pernah ke kampung Tanah Karo? Pernah sekali ya. Siapa di sini yang? Oh, Ina Charles pernah? Nggak pernah. Ini saya kasih contoh ini ya. Ina Charles ini dia tidak pernah ke kampung saya, Tanah Karo. Wah, tapi dia bilang begini. Inilah saking hebatnya dia dan hebat kuasanya. Hei, kawa-kawa katanya. Tamfana ita. Kemana? Ya itu, ke kampungnya Pak Bangun. Ayo kita ke sana sama-sama. Gratis, kuantar pun kita ayo gratis. Saya tanya saudara, mau Anda ikut dia? Hah? Mau ikut Ina Charles? Gratis loh, gratis. Gratis, entah dari mana dapatnya uangnya nanti nggak tahu lah, pokoknya gratis lah. Saya tanya saudara, mau anda ikut sama dia? Hah? Nggak mau kan? Kenapa nggak mau?
Karena dia nggak tahu jalannya. Dia juga bukan orang sana, mana ngerti. Ya kan? Nah, sama dengan itu. Kalau ada yang bilang, ayo ikut aku nanti ke surga nanti, ya mudah-mudahan, ayo mudah-mudahan. Mau kau ikut itu, mudah-mudahan itu? Orang dia bukan dari sana, dia nggak tahu jalan ke sana. Tapi kalau orang yang asli dari sana, dari kampung saya, misalnya saya lah. Kalau aku bilang sama kalian semua, sama saudara-saudara, ayo ke kampung saya, ada jeruknya. Ku tahu di mana jeruk itu, tahu di mana ladang saya, tahu saya. Di mana? Ayo, pasti mau ikut semua, mau, gratis mau kan? Cuman aku nggak mau bawa lah, habis uangku juga ngajak kan begitu. Cuman maksudnya ini menjelaskan saja kenapa Anda mau, kenapa Anda percaya sama saya, begitu kuajak ke kampung saya, ya karena saya berasal dari sana, tahu dari sini sampai di Medan, dari Medan itu naik apa ke Kabanjahe, dari Kabanjahe naik apa lagi mobil selanjutnya, tahu. Dan tahu di mana ladang itu, di sebelah mana posisinya, sebelah mana, tahu saya. Coba kalau Anda yang nggak tahu, Anda masuki ladang orang, di kapak Anda betul, di parang betul, karena bukan Anda di situ. Jadi jangan sembarangan Anda percaya. Dengar, jangan percaya orang yang bukan berasal dari sana. Aku kasih tahu tegas. Jangan percaya dengan siapapun orang yang mengatakan kamu nanti mudah-mudahan bisa ke sana. Jangan percaya itu, karena masih mudah-mudahan. Tapi di dalam Yesus dia bilang apa? Ada sebuah perkataan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus berani. Siapa yang berani bilang ya odolala, akulah jalan? Siapa yang berani bilang itu? Nggak ada seorang pun yang berani bilang. Hanya Yesus yang berani bilang. Mengapa? Ya karena dia berasal dari sana. Dan dia tahu jalan ke sana. Tinggal bagaimana? Ya tinggal kita setia saja sama dia, percaya sama dia, ikut aja, pegang tangannya sampai. Makanya saudara jangan buang kepercayaanmu. Jangan buang. Singkatnya, kenaikan Kristus bukanlah kepergian, melainkan penegasan bahwa dia adalah Allah, Raja dan Imam yang secara aktif mendoakan kita, menjamin keselamatan umatnya hingga ia akan kembali lagi menjemput kita. Dan yang terakhir, menunggu kedatangannya ini nantinya sebentar lagi ataukah besok atau lusa, nggak ada yang tahu kapan dia datang lagi. Yang pasti menunggu semua itu, maka kita harus memberitakan Injil kepada semua orang dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Demikianlah kebenaran ini. Apakah kebenaran ini menguatkan hatimu? Amin. Ya, membangkitkan semangatmu untuk percaya? Amin. Yes. Ya, maka beritakanlah Injil. Kepada siapa? Tetanggamu boleh, temanmu. Kalau Anda pedagang, tetangga pedagang, kawan-kawan berdagang. Kalau mau di kantor, teman-teman kantormu. Beritahu bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa kita dan dia bangkit kembali. Dia mengasihi saudara dan saya. Mari semuanya saya ajak kita. Mari kita maknai kenaikan Yesus ini dalam sebuah hal yang penting, bahwa rumah kita sudah terjamin di sana dan kita pun adalah orang-orang yang memberitakan Injilnya. Amin. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang